Halo teman-teman MP Mawardian Partner. Di sini saya Jaya Salimbong sebagai host untuk memandu diskusi pada siang hari ini dan ditemani oleh Kak Aprin, seorang lawyer di Mawardian Partner. Kebetulan belakangan ini terdengar suara adanya kekerasan nih. Jadi aku sebagai pemandu host di sini juga penasaran, apa sih yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan itu? Ya, halo Jaya, salam kenal ya. Terima kasih kamu udah sangat peduli gitu ya dengan suara-suara kekerasan yang kamu dengar itu dari lingkungan masyarakat mungkin ya yang kamu maksud. Jadi untuk kawan-kawan sahabat MP kita harus mulai peka memang terhadap isu kekerasan terhadap perempuan khususnya ya suara kekerasan tadi. Tapi sebelum jauh ke sana memang ada baiknya untuk kita artiin dulu nih pengertiannya sebenarnya apa sih kekerasan terhadap perempuan gitu kan. Nah karena kita adalah kantor hukum maka kita akan membahasnya secara pengertian berdasarkan aspek hukum tentunya gitu. Berdasarkan deklarasi hak asasi manusia yaitu mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan adalah suatu tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau bisa mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, seksual atau mental terhadap perempuan gitu, termasuk ancaman tindakan ancaman-ancaman gitu ya, ancaman sejenis, kemudian pemaksaan dan perampasan kebebasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik maupun di kehidupan pribadi. Jadi segala sesuatu kayak misal kekerasan seksual, kalau dia memang dilakukannya ada di pemaksaan, itu maka itu termasuk dalam bentuk kekerasan. Kalau di luar Jawa kan yang aku baca dan dengar itu kan banyak sekali nih kekerasan terhadap perempuan. Apalagi yang dikatakan Kak Aprin tadi bisa terkena fisik, mungkin psikologinya pun terkena. Nah, sementara di Lampung ini ada nggak sih kekerasan seksual atau mungkin sama sekali nggak ada mungkin atau gimana? Ya, Aprin. kalau untuk data ini kan kita udah ngebahasnya data ya. Kalau tadi Jaya bilang untuk Lampung sendiri gimana sih gitu angkanya. Nah sebelum kita bahas ke Lampung ini saya coba langsung cari tahu gitu dari data Komnas Perempuan. Jadi Komnas Perempuan itu memiliki data catatan kasus gitu ya, catatan akhir tahun yang dihimpun di tahun 2022. Ya, ini mereka mencatat ada sebanyak 338.497 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Gitu. Itu yang masuk di dalam aduan pelayanan Komnas Perempuan cuma 3.800 sekian, sisanya ke lembaga layanan ada 7.000 dan ke Badilak ada 327.000. Nah ini bisa kebayangkan ini se-Indonesia gitu. Nah kalau tadi Jaya mencoba bertanya tentang di kasus di Lampung, kawan-kawan Sobat MP juga harus tahu nih, jadi gimana sih caranya mencari data tentang kekerasan yang terjadi di Lampung gitu. Oh jadi itu suatu aplikasi gitu ya Kak, biar kita bisa tahu berapa sih kejahatan atau kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan. Oh bener banget, nah di sini langsung kelihatan berapa yang kalau Lampung kan, ada kelihatan berapa jumlahnya. Yang jelas kalau udah kelihatan senasional aja nyampe ribuan, ratusan ribu gitu, bisa kebayang dong Lampung berapa gitu. Itu teman-teman bisa langsung sinkroni login masuk ke aplikasi tersebut nanti kelihatan untuk Lampung berapa juga. Jadi kalau berdasarkan undang-undang PKDRT, undang-undang tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga itu ada 4 jenis. Jadi ada kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi gitu. Sebenarnya ada 4 jenis itu. Nah tapi kemudian memang ini baru 4 jenis ya. Ini yang diakomodir dalam undang-undang PKDRT. Tapi kemudian Komnas Perempuan sendiri ini mulai mengembangkan gitu berdasarkan pengalaman para lembaga layanan ya sejenis Damar gitu kan, kalau tadi saya sebutin aku pernah gabung di sana juga. Itu udah mulai banyak banget nih bentuk-bentuk kekerasannya gitu. Bahkan juga termasuk ke kekerasan berbasis gender tapi bagian cyber gitu, masuk ke dalam cyber. Misalnya ada di
stalking gitu kan, dia diintip melalui media sosialnya gitu. Kemudian juga ada grooming, sekarang udah mulai berkembang itu. Nah, untuk kawan-kawan juga harus, kita karena model diskusi kita adalah nggak cuma satu informasi dari kita aja gitu, jadi mengajak teman-teman supaya ayo kita aktif juga mencari tahu gitu. Sekarang bentuk-bentuk kekerasan itu diakomodir di dalam undang-undang yang baru nih, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Oh, yang lagi rame itu ya? Iya, yang lagi rame itu sempat dibahas kan ya, kita bareng-bareng di sini, kita ngebahas itu, dan memang perjuangannya sangat panjang. Akhirnya seperti bentuk kekerasan gender online itu tadi, seperti grooming, kemudian juga video call, seks dan lain sebagainya, itu bisa diakomodir tuh di dalam undang-undang itu gitu. Jadi kawan-kawan Sobat MP bisa banget langsung searching aja tuh apa aja sih bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang baru kemarin disahkan dong sama Ibu Menteri gitu. Misalnya seorang perempuan itu kemana sih dia harus melapor ketika mereka kena hal seperti itu, dalam tanda kutip kekerasan seksual? Biar teman-teman di rumah juga paham, yang mengetahui bahwa oh ternyata saya kena kekerasan seksual dan harus melapor kemana. Mungkin itu yang menjadi pertanyaan terakhir kita kan. Ya, kalau teman-teman harapannya sih enggak ya, teman-teman di sini untuk mengantisipasi supaya teman-teman enggak terjadi kekerasan seksual gitu. Cuman ketika teman-teman mengetahui adanya kekerasan seksual itu sendiri, atau bahkan teman-teman yang mengalami juga menjadi korban begitu, salah satu korban kekerasan seksual, kawan-kawan jangan malu. Meskipun memang tindakan ini menyerang ke apa ya, ke asusila, tapi teman-teman adalah korban, maka teman-teman harus speak up. Teman-teman harus ngomong, coba share gitu, share ini jangan juga sembarangan share ke orang lain gitu, tapi lebih pastikan dulu kemana teman-teman harus melapor gitu. Yang pertama ke pihak berwajib, tapi sebelum ke sana teman-teman ada baiknya untuk menceritakan ini ke keluarga dulu gitu. Coba berbagi, sharing kepada keluarga yang menurut teman-teman itu bisa dipercaya, misal orang tua teman-teman, bisa juga kakak, bisa juga saudara gitu, atau juga teman atau sahabatnya teman-teman yang udah dianggap benar-benar dia bisa jaga rahasia gitu. Yang terpenting teman-teman harus pastikan dulu kalau teman-teman itu punya orang yang bisa dipercaya untuk menjaga itu gitu, untuk menjaga rahasia itu. Nah, selanjutnya baru kalian bisa bikin laporan ke kepolisian setempat gitu ya. Tapi kalau teman-teman juga masih belum ada keberanian, belum apa ya, masih takut, ragu dan lain sebagainya, ada baiknya untuk dikonsultasikan terlebih dahulu dengan lembaga-lembaga yang memang dia fokus ke isu perempuan dan anak, supaya teman-teman nggak menjadi korban kembali nih pada saat menceritakan gitu. Misalnya kan, oh ternyata malah begitu dia cerita malah dia diintimidasi ataupun dia malah disalah-salahin gitu sama lembaga yang memberikan layanan. Nah, untuk mengantisipasi itu, karena kita Lovon Mawardi & Partner menyediakan layanan untuk khusus konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Oh, berarti Mawardi ini menyediakan? Oh, benar sekali. Jadi Lovon kita itu memang mengembangkan dalam dua isu besar, yaitu tentang hukum bisnis dan HAM, hak asasi manusia, lalu tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, seperti yang kayak Jaya tanyain tadi tuh, misal kalau teman-teman ragu dan nggak berani dan takut, masih nggak tahu nih apakah ini sudah memenuhi unsur atau tidak, jangan ragu-ragu, langsung konsultasiin aja ke kita gitu. Nanti pasti dari kami akan langsung menindaklanjuti itu, apakah ini bisa kita jadikan sebagai aspek hukum ataukah kita bisa menjadikan ini sebagai bahan untuk kita advokasi gitu, advokasi. Wah, menarik sekali nih teman-teman. Jadi teman-teman, apalagi terusnya perempuan yang merasa menjadi korban yang tadi disebutkan Kak Aprin bentuk-bentuknya, apalagi bisa menyasar psikologi teman-teman, nanti mungkin bicara dengan keluarga dulu, tapi ketika kurang yakin mungkin bisa konsultasikan ke Mawardi & Partner dulu dong Kak, baru ke ahlinya gitu kan. Benar. Nah, itu ya teman-teman dari kami, aku selaku Jaya Hasra Limbong selaku host yang memandu acara kekerasan seksual pada hari ini, dan Kak Aprin selaku lawyer di Mawardi & Partner gitu. Terima kasih teman-teman akan diskusi kita pada siang hari ini. Sampai berjumpa di video berikutnya.